Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Luka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Krisnawardani dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Simak video berikutnya ya. Sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometri Portioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut, terdapat subjudul Tractus de Computis et Scripturis yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setahun setelah buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, pemakaian informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pihak internal atau pimpinan perusahaan, contohnya manajer. Yang kedua, pihak eksternal perusahaan yang terdiri dari yang pertama, investor atau calon investor, yang kedua, karyawan, yang ketiga, pemberi pinjaman atau bank, yang keempat, pemasok atau kreditor, yang kelima, pelanggan, yang keenam, pemerintah, dan yang terakhir, masyarakat. Nah, selanjutnya, kegunaan memakai informasi akuntansi yaitu 1. Menghitung laba yang dicapai oleh perusahaan dan selanjutnya menilai sukses tidaknya perusahaan itu. Yang kedua, membantu mengamalkan dan mengawasi aktivitas-aktivitas atau aset yang dimiliki oleh perusahaan dengan menciptakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah penyelewengan dan pemborosan. Yang ketiga, membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, termasuk hak para pemilik atau pemegang saham, para kreditor, karyawan, jabatan pajak, dan lain-lain. Yang keempat, menetapkan patokan-patokan, mengenal prestasi dan biaya, serta mengukur perbedaan antara prestasi dan biaya yang sesungguhnya dengan tujuan untuk menilai efisiensi. Yang kelima, memberikan informasi-informasi yang berguna bagi manajemen. Dan yang terakhir, sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan perusahaan. Kualitas informasi akuntansi. Yang pertama yaitu relevan. Relevan sendiri artinya memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, dapat dipahami. Maksudnya yaitu mudah dipahami oleh orang-orang sekitar. Yang ketiga, netral. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, lengkap. Yang keenam, dapat dibandingkan. Maksudnya yaitu mampu dilakukan perbandingan dengan berbagai macam-macam laporan lainnya. Selanjutnya, ada 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Yang ketiga, prinsip satuan moneter. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha. Yang kelima, prinsip biaya histori. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapat. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Yang kesembilan, prinsip konsistensi. Dan yang terakhir, prinsip materialistis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta pengklasifikasian transaksi bisnis yang bisa dipergunakan pengguna baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, akuntansi manajemen yaitu
bidang akuntansi yang fokus pada tersedianya informasi yang dipergunakan secara internal. Yang ketiga, akuntansi biaya, yakni bidang yang hanya fokus pada perekaman. Yang keempat, akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang yang akuntansi yang fokus pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak independen. Yang kelima, akuntansi pajak. Akuntansi pajak yaitu bidang akuntansi yang fokus pada perhitungan pajak. Yang keenam, akuntansi pemerintahan, yaitu bidang yang berhubungan dengan laporan keuangan sesuai dengan standar dan ketentuan pemerintah. Yang ketujuh, akuntansi syariah, yaitu bidang yang didasarkan kepada prinsip agama atau syariah. Selanjutnya, profesi akuntan. Yang pertama, akuntan internal, yaitu bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota IAPI. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di BKKP, BPK, dan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi melakukan penelitian. Etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruknya manusia. Terdapat 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi. Yang pertama yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, standar teknis. Standar teknis adalah akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugas tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Yang keempat, kepentingan publik, yaitu berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik. Yang kelima, integritas, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang keenam, kerahasiaan, yaitu mampu memegang prinsip kerahasiaan. Yang ketujuh, objektivitas, yaitu menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Pengelompokan klasifikasi akun dalam akuntansi digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, perkiraan neraca atau real, yaitu suatu perkiraan yang pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai unsur neraca. Perkiraan neraca terdiri dari yang pertama harta atau aktivitas atau aset, yang kedua utang atau kewajiban atau liabilitas, yang ketiga modal atau kapital. Yang kedua, perkiraan rugi laba atau nominal adalah suatu perkiraan yang pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai unsur rugi atau laba. Perkiraan rugi laba terdiri dari yang pertama pendapatan, yang kedua beban. Membuat kode akun. Kode akun adalah pemberian tanda atau nomor tertentu dengan memakai angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf pada setiap akun. Dalam pemberian nomor kode akun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kode akun dibuat secara sederhana dan mudah diingat. Yang kedua, kode akun dalam penggunaannya harus konsisten. Yang ketiga, jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.